Kayak Manja. jagoan, Oh. tapi ternyata manja banget kan. Kita tunggu duta utama itu. Ih, takut banget. Aku yakin gue Keterlaluan bisa deh. sih. Pintar deh kayaknya orang ini. Ih, kayak hari-hari. Bedebe. Festival Film Indonesia adalah wujud apresiasi tertinggi bagi sineas atas karya-karya terbaik mereka. Di dalam Festival Film Indonesia tergambar seperti apa pemikiran, semangat, dan kerja keras para sineas. Setiap tahunnya ada nama-nama baru yang dinobatkan sebagai sosok-sosok cemerlang dalam setiap bidang kemampuan. Semua yang hadir merayakan hal yang sama, yaitu rasa cinta terhadap film Indonesia. Festival Film Indonesia bukan hanya tentang sineas, tapi juga tentang penikmat film yang terhibur, tergugah, dan tersentuh oleh film-film yang hadir dalam ruang menonton. Dalam FFI, film Indonesia menemukan rumahnya. Tidak hanya merayakan pencapaian, tapi juga menjaga harapan penonton untuk masa depan film Indonesia. Dalam Kapan Lagi Roundtable saat ini hadir 2 duta Festival Film Indonesia 2025. Kita sambut bersama Ringo Agus Rahman dan Sheila Dara. Hai, perkenalkan saya Ringo Agus Rahman. Saya adalah duta cadangan bagi duta utama Sheila Dara. Halo, saya Sheila Dara. Saya adalah duta cadangan dari duta cadangan. Keduanya duta cadangan. Sama ini Ya? saya duta cadangan. Saya senang menyebut diri saya adalah saya duta cadangan. Karena yang utama hanyalah Aryo Bayu Iya. dan Prilly Latukonsina. Betul. Sudah hadir ya di studio bersama kita juga. Enggak, dia nggak ada Nggak di ada. kantornya. Ya. Sorry. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Dengan Terima sangat kasih. Kita senang akan hati. ngobrol-ngobrol sedikit, nggak sedikit sih, agak panjang tentang perfilman. Mas Eka keluarga sehat? Sehat. Terima kasih Mas Ringo atas Ya. pertanyaannya. Atensinya. Semoga iya, semua iya. sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Anyway, selamat atas nominasi kalian di FFI ya. Terima Aktor kasih. terbaik dan aktris terbaik. Selama berkarir ini ya. Iya. Apakah memang masuk dalam penghargaan seperti ini itu jadi salah satu yang ditunggu? Ataukah ada hal lain ya? Misal, saya justru lebih senang kalau dapat surat dari fans, justru lebih senang kalau filmnya meledak ataupun laris. Oh. Hal-hal apa yang sebetulnya yang selalu kalian jaga untuk kalian dapatkan gitu ketika menerima tawaran sebuah film atau dalam berkarir? Silakan Mas, pilih siapa duluan yang menjawab. Sila dulu. Adil. Kalau buat aku sendiri sebenarnya ya setelah beberapa lama menjalani karir di dunia ini, aku kayaknya mulai tahu yang aku suka dari syuting film itu sebenarnya proses pembuatannya gitu. Terutama proses ketika readingnya, bedah skrip, ngobrol sama sutradara, sama lawan main, sama penulisnya juga, belajar menyelami karakternya dan berempati sama karakternya. Ternyata setelah dijalani, bagian itu yang paling aku suka sebenarnya. Jadi rasanya tujuannya bukan penghargaan, tapi kesenangan dalam berkaryanya. Kalau itu udah didapatkan, rasanya itu udah cukup. Kalau akhirnya dapat penghargaan, tentu saja tetap seneng dong. Maksudnya siapa yang nggak seneng di bidang apapun, kita pasti ketika kerja kita dapat apresiasi pasti seneng. Tapi ya udah nggak jadi tujuan utama, bonus aja gitu rasanya. Jadi proses panjangnya itu yang bikin seneng gitu ya. Tujuan uang juga jadi tujuan. Uang sih, finansial. Cuma kesannya kalau menjawab itu kayaknya merendahkan ya. Jadi Tapi bener loh. Uang salah satu Iya. faktor berarti ya. Motivasi utama sih. luar biasa. Kamu orang kaya ya? Bisa ekonomi. Sorry. Kalau Ringo. Sama, karena biasanya tujuan bikin filmnya selalu sederhana, mengerjakan dengan baik aja secara sungguh-sungguh, supaya saya bisa mengerjakan filmnya dengan baik dan nanti penonton bisa menerimanya dengan baik. Tujuan utamanya itu. Kalau misalnya saya melihat apakah pernah tujuannya adalah saya mau memainkan peran ini supaya saya dapat piala, kayaknya memang belum pernah seperti itu ya, karena menurut saya ini kan tidak seperti pertandingan olahraga gitu ya. Jadi kita memang buat film untuk penontonnya, ketika diapresiasi sama penonton, selesai kemudian itu ada penghargaan lagi seperti FFI yang mengapresiasinya juga. Misalnya saya masuk nominasi, sudah sangat senang sekali gitu. Itu aja udah bentuk apresiasi yang, aduh terima kasih sekali.
tentunya karena saya terlatih dengan sangat pesimis, saya selalu pesimis. Biasanya saya ngerasa, berarti ya biasanya saya kayak, saya selalu mempersiapkan segala macam yang terburuk gitu. Jadi ketika itu bakal menang ya tentu tidak gitu. Saya dalam diri saya adalah seperti itu. Biasanya gitu. Jadi tujuannya biasa itu, dan apa yang bikin senang biasanya kalau menemukan penonton yang mendapati filmnya personal. Gitu loh, mendapati kayak misalnya film apa ya, kalau film terakhir Panggil Aku Ayah gitu. Ada orang yang merasakan hubungan dengan bapak yang tidak sedarah, tapi dia care-nya seperti, dan menceritakannya dari hati itu kayaknya, aduh ternyata kita bisa bikin film yang menyentuh beberapa orang ya gitu. Perkara dari penontonnya banyak dan segala macam itu hasil kerja kolektif. Mungkin produser sudah memilih publicist yang tepat, strategi promo yang tepat, tapi kami dari pemain biasanya senang kalau menemukan orang yang mencintai filmnya juga dari hati gitu. Senang sekali jawabannya, humble semua nih. Kehambelan ini sudah dilatih. Harus gimana? Wah tentu itu tujuan saya gitu ya, harusnya gitu ya. Tapi gini, Bener juga ya, kenapa nggak gitu aja? penasaran nih. Boleh nanti next Karena semuanya pasti kan jawabnya gitu. benar. Masih ingat nggak ketika nama kalian keluar di FFI 2024 sebagai pemenang saat itu? Seperti apa rasanya? Saya tuh agak lupa, tapi itu dibacakan oleh Ina Febrianti. Dan ketika itu, tapi ingat banget. Saya ingat sekali momennya seperti apa. Tentu karena tadi saya bilang saya pesimis, saya tidak akan menyangka kalau nama saya akan tersebut. Waktu itu Ina Febrianti membacakan. Ketika nama saya disebut dari awal katanya aja, Ringo, kayak nggak percaya, butuh diem dulu beberapa saat. Ini bener ya? Karena saya beberapa kali masuk nominasi dan nggak ada apa-apa, masuk nominasi aja senang gitu. Dan saya pikir kalau misalnya apakah saya merasa layak, tentu tidak. Saya merasa selalu tidak layak ada di jajaran pemain-pemain hebat itu. Dan ketika namanya disebut, saya langsung menyadari kalau ini bukan hasil usaha kerja saya sendiri gitu. Apa yang bisa membuat saya mendapatkan itu tentunya hasil kerjasama di film itu dengan baik antara saya dengan sutradara yang pada saat itu Yandi Lawrence, saya dengan teman-teman saya waktu itu ada Sheila, ada Dion, ada Nirina, semuanya dan kru-kru lain yang ikut membantu berperan sangat nyaman sekali. Dan saya sadar ketika nama itu disebut, bukan saya sendiri yang berhak menerima itu. Humble juga ya jawabannya. Tentunya memang harus humble. Biar penonton nanti. Saya cuma takutnya kalau jawabannya nggak humble, saya takut disantet aja sih Mas. Saya takut. Kalau Sheila boleh cerita deh. Sama sih kayaknya waktu. Siapa yang membacakan pada saat itu? Masih ingat ya? Ingat. Siapa? Ciko. Wah, gitu ternyata ya. Ciko. Iya. Ingat karena waktu awal dengar nama aku tuh rasanya kayak langsung kosong gitu. Kayak kayak reaksi pertama kayak dihipnotis orang iya, coklat di jalan. kayak digendam itu kayak dang kena gitu. Bener-bener kosong. Terus reaksi kedua, waduh harus ngomong. Iya, Berarti nggak nyiapin? ya sangat tidak karena nggak pernah yakin. Emang persiapan. Iya, aku udah nyiapin dari 3 tahun yang lalu. Speech itu. Harus Manifesting berarti ya, manifesting. Karena bingung apa sebaiknya menyiapkan atau tidak. Karena Yandi sih bilangnya tidak, tapi speech-nya dia bagus. Jadi kita curiga kayaknya dia nyiapin deh. Gitu loh. Ya. Karena speech-nya bagus ya. Anda juga bagus. Ngomong apa sih? Cuman yang nggak nyangka. Bagus apa loh? Cuma nggak nyangka apa segala macam gitu. Bagus. Bingung gue. Iya, itu kayaknya saking shocknya makanya waktu tatap muka sama Ciko, kebetulan aku emang temenan juga sama Ciko, jadi kayak waktu tatap muka sama dia, kayak refleks aku langsung kayak ketawa, kayak aneh sekali perasaan ini. Perasaan yang aneh ya, perasaan aneh, terutama baru sekali itu ngerasain yang, apa gue rasanya mirip seperti itu, nggak ada sih, karena bingung aja, gue nggak pernah berprestasi apapun itu, misalnya kayak lulusan mahasiswa terbaik, nggak pernah. Tentunya di sekolah juga dulu jauh gitu. Gue tuh selalu jauh dari prestasi. Gue yang paling ingat, gue lupa ya gue ranking berapa aja. Yang paling gue ingat adalah gue pernah ranking 47 dari 48 anak. Yang ranking prestasi sih. Ya tentu, saya masih. Yang 48 itu adalah seorang perempuan yang sedang mengalami masalah keluarga.
Jadi kalau dia tidak mengalami masalah keluarga, halo saya dong 48 gitu. Jadi saya pikir ya karena tidak pernah dekat dengan prestasi dan pencapaian atau apapun, sehingga pada saat nama itu disebut seperti tidak nyata gitu ya. Dan di 2025 ini ada capaian lain yang kalian bikin kan? Kalian terpilih jadi duta FFI. Jangan kaget dulu. Iya betul. Oke, saya kutip ini, Ya. Jadi kalian dianggap sebagai representasi dari generasi baru perfilman Indonesia yang cerdas. Saya khususnya untuk Sheila gitu ya. Saya generasi Gen Z, saya mewakili generasi Gen Z. Nah, kalau Ringo jadi suara yang jujur dan dekat dengan publik. Ini saya kutip. Ya. Itu perkataan siapa sih? Ada di media-media nih. Okay. Bagaimana sih kalian menanggapi dengan gelar baru ini ya? Ya, dulu aja. Menanggapinya pertama tentu agak bingung. Karena kebetulan waktu itu kalau aku Prilly yang ngajak langsung mau nggak jadi duta. Oh, diajak gitu ya. Pertama kali mendengar ajakan itu aku sebenarnya agak bingung dan agak ragu karena aku nggak yakin apakah aku cukup mengetahui soal industri perfilman Indonesia untuk menjadi duta FFI gitu. Kayaknya rasanya secara kapabilitas kayaknya belum cukup deh gitu. Cuman setelah ngobrol aku menyadari loh jangan-jangan ini saatnya untuk belajar. Kayak kalau misalnya nggak cukup tahu ya ini saatnya Belajar cari tahu gitu. Saya pikir ada kayak audisi kayak macam Putri Indonesia gitu. Jadi ada fisik yang dinilai. Enggak lah. Sama. Swimsuit. Saya bawa swimsuit, badan saya kebetulan saya terlatih. Waktu itu sama ditelepon sama Prilly. Dibilang, waktu itu ada Sheila kok. Oke siap, hayu. Gitu. Terus pas ternyata tahu, loh kita cuma berdua gitu. Karena sebelumnya ada 4 ya kalau nggak salah. 5. Ya. Oh 5 bahkan. Nah ketika ini 2, lah terus saya bingung tugas duta tuh ngapain aja ya kan selama ini kayak FFI cuma hadir aja dan ternyata tugas duta itu mau menyampaikan kepada masyarakat lebih luas tentang apa itu FFI dan bagaimana FFI ini berfungsinya seperti apa. Tetapi saya merasakan sama seperti Sheila, kayaknya saya kurang capable ya untuk itu. Kayaknya kalau untuk hanya figur publik Aryo Bayu dan Prilly sudah sangat mumpuni sekali gitu dibandingkan saya bahkan. Jadi butuh saya buat apa ya gitu, bingung gitu. Tapi ternyata iya ya ini kesempatan saya karena selama ini saya selalu memantau FFI dari tahun ke tahun. Saya selalu mengikuti perkembangan film Indonesia melalui FFI seperti apa saja film terbaik dari FFI, siapa saja daftar-daftar pemenang yang meraih Piala Citra dari tahun ke tahun. Jadi saya kurang lebih, saya melihat banyak perkembangan film Indonesia melalui FFI dan FFI selalu harus ada untuk keberagaman dari budaya film Indonesianya itu sendiri dan untuk penghargaan apresiasi terhadap masyarakat film. Saya udah ngafalin buat jawaban barusan. Saya hafalin. Bener gak sih dari sana? Bener ya? Seperti dirasuki Aryo Bayu. Wah, kira-kira gitu. Cuma saya kurang rambut ya. Ini saya nyontek sih di websitenya gitu ya. Tugas utama duta FFI adalah ada ya? Ada sebenarnya. Jadi jembatan film-film Indonesia kepada para penonton. Jadi kami ingin tahu film Indonesia pertama apa sih yang kalian tonton as penikmat film Indonesia. Jadi bukan sebagai aktor ya. Waduh. Aku nggak yakin tapi kayaknya Petualangan Sherina sih. Gak mungkin. Hah? Sorry. Kok nggak mungkin? Kayaknya aku cukup yakin Petualangan Sherina sih. Gimana tuh pengalamannya nonton saat itu? Wah pasti magical banget ya. Itu kan juga sebuah fenomena fenomena yang sangat besar sekali ketika itu. Film anak kecil, musikal. Naksir sama Derby nggak? Apa? Pada saat itu naksir sama Derby nggak? Wah ini jawaban penting ini ya. Iya benar-benar. Karena kan kalau anak kecil terpukau sama filmnya tentunya ada sama sosoknya ya. Iya Derby jadi apa namanya? Sadam. Sadam tuh di situ agak loser nih. Oh jadi enggak ya. Kalau Mas Riri dengar. Iya. Di karakternya. Iya, bukan Derby ya, bukan. Maksudnya Sadamnya tuh di situ kan digambarkan kayak
kesannya kayak Manja. jagoan, Oh, tapi ternyata manja Ya. banget kan sama keluarganya yang sampai Bener. punya nama khusus itu apa nickname di keluarganya Yayang, bener. Menonton Dipanggilnya berapa itu? Yayang di keluarga. Walaupun Iya, lucu iya, dia sama iya. Sherina, kayak dulu aku nggak naksir sih. Dulu kayak lebih terpukau sama apa? Kayaknya karena dari dulu aku suka musik kali ya. Jadi lebih terpukau sama lagunya, sama tariannya. Dan dulu kan Sherina sebelum Petualangan Sherina memang sudah ngeluarin Nyanyi ya. album kan. Oh iya, Sherina udah ya penyanyi Jadi berbakat. Kalau Ringo. Saya kenapa saya? Saya penyanyi. Pertanyaannya sama tadi. Oh iya. film Indonesia pertama. yang ditonton. Saya nggak yakin ya film Indonesia pertama ditonton apa, karena dulu itu kita mediumnya adalah ya ada bioskop rakyat, nggak seperti sekarang kan, ada di mall, dulu tuh ada di mana-mana, di pasar ada segala macam. Ada kayaknya pengalaman menonton pertamanya adalah selentingan dari Betamax gitu, video zaman dulu. 1 jaman berarti ya, Beta. Ya, kurang lebih. Dan saya ingat malam-malam saya terbangun ketika orang tua saya menonton salah satunya mungkin Sundel Bolong ya, atau Susana, tapi cuma dia dikit. Saya takut trauma. Terus kalau film utuh menonton di bioskop, salah satunya ada film Dono Kasino Indro. Saya lupa yang mana. Tapi yang saya ingat menonton secara utuh satu keluarga kita pergi ke bioskop di Bandung yang sekarang jadi gedung Bank Indonesia, kayaknya dulunya bioskop di Jalan Merdeka. Itu film Naga Bonar. Yang pertama ya, Naga Bonar yang pertama, nonton rame-rame di sekitar tahun 80-an, sama saya ingat menonton full itu Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Di situ langsung mengagumi iklan negara yang cuman tanpa ekspresi, itu keren sekali. Kayaknya itu deh yang saya tonton selain, tapi nyangkut memang Warkop DKI karena lucu kan. Anak kecil suka dengan hal-hal yang tontonan semua masyarakat betul, Indonesia. Betul, pada saat itu. Yang saya ingat dramanya adalah di Naga Bonar sama Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Oke. Menurut kalian sih, dari kecil kan sudah terbiasa nonton ya, apalagi kalian sebagai aktor. Sebetulnya setelah kalian berkarir sepanjang ini, kekuatan film Indonesia itu apa sih dibanding dengan film-film? Sheila tuh udah mempersiapkan jawaban ini dari. Udah ya? Oke. Dia udah sangat siap. Silakan. Udah riset. Dipersilakan jawab jawaban ini. Kita tunggu. Ya. Kita tunggu duta utama itu. Ih, takut banget. Padahal panutan aku kan Ringo Agus Rahman. Ya. Kekuatan film Indonesia ya. Aku ngerasa sebenarnya ya kan kita suka nonton film tuh karena kita bisa ngelihat hal-hal yang mungkin kita gak jalani sehari-hari gitu. Lihat hidup yang berbeda sama hidup kita gitu. Terus mungkin juga jadi berimajinasi gimana ya kalau kita hidup di era itu atau di budaya seperti itu gitu. Nah, kekuatan film Indonesia sebenarnya karena budaya kita beragam sekali, kita jadi punya banyak point of view terhadap sebuah isu. Dan menurut aku itu menarik banget. Kayak aku ngerasa cara pandang kita terhadap sesuatu kan dibentuk sama pengalaman hidup kita kan. Nah, kita tuh dari berbagai daerah kita punya pengalaman kolektif sendiri-sendiri yang beda-beda. Pengalaman aku bikin aku waktu menghadapi masalah mungkin beda sama kamu menghadapi masalah gitu. Dan jadinya kita punya sudut pandang yang berbeda sama apa yang film luar punya. Itu sih menurut aku keragaman budaya kita yang bikin kita kuat di kancah internasional. Nah, tentu dari film Indonesia kekuatannya adalah kebudayaan Indonesia itu sangat beragam sekali. Dari sebelum saya menjelajah berbagai macam daerah di Indonesia, saya sudah mengetahui sedikitnya setidaknya dari film. Kayak misalnya kalau waktu kecil pernah menonton tentang Siti Nurbaya Datu Maringgih. Sebelumnya ceritanya adalah berupa cerita yang juga saya lupa saya pernah membaca itu atau tidak, tapi saya sudah melihat itu secara tontonan. Di Siti Nurbaya itu diambil dari budaya Sumatera ya. Sudah mengetahui setidaknya sedikitnya dari situ. Terus bagaimana saya tidak pernah ke Madura, tapi beberapa film yang saya lihat, kenapa ada orang ngomong tak iya dari zaman dulu tuh, oh saya melihat dari film ini gitu. Budaya Sunda dengan kabayannya yang sudah diangkat di beberapa versi di film Indonesia. Begitupun dengan film-film daerah lain. Nah, keberagaman ini ketika dijadikan sebuah tontonan, di beberapa masyarakat Indonesia jadi lebih mengenal Indonesia secara luas.
gitu. Kenapa ini penting? Karena saat-saat ini tuh kita ngerasa kalau nonton film luar atau film Indonesia, ketika kita mempunyai film Indonesia yang jauh lebih relate gitu sama kitanya, punya impact yang sangat lebih kena dibandingin film dari asing ya gitu. Karena budayanya sangat terasa dekat. Pernah mendengar istilah film horor aja. Film horor Indonesia itu kenapa serem banget ya? Karena beberapa masyarakatnya percaya hal mistisnya itu terjadi di wilayahnya gitu loh. Ada selentingan-selentingan ya di mana-mana hantu sih kayaknya serem-serem aja ya. Cuman Dracula yang keren-keren, itu jasnya kayaknya dibuat oleh desainer ternama gitu loh. Tempat tidurnya juga nyaman, peti mati yang ada empuk di kanan kiri. Sepertinya ada airbag di mana-mana gitu loh. Ya kan? Terasa jauh ya? Terasa jauh. Jadi kita kayak gitu lah. Keren banget ya gitu. Nah sedangkan horor-horor Indonesia sampai dengan sekarang masih diapresiasi oleh masyarakat karena terasa begitu dekat gitu. Dan artinya adalah penting sekali kita memiliki kekayaan Indonesia itu dari situ. Segala macam kebudayaan, segala macam budaya, cerita tentang anak merantau, cerita tentang ini gitu loh. Belum lagi sekarang banyak film-film yang menggunakan bahasa daerah. Kita lihat Yowis Band bahasa Jawa. Ada yang udah pakai Uni Pandeglang ya, Banten sekitarannya. Dan itu juga makin menarik gitu. Bukannya nanti berarti nanti ke depannya kita akan melihat banyak lagi film-film yang jauh akan lebih relate sama kita dan jauh lebih menceritakan budaya Indonesia secara luas. Yang saya omongin budaya ini bukan berarti jadi kayak seperti pelajaran belaka di sekolah, tapi benar-benar hal yang menarik untuk kita lihat gitu loh. Jadi dan di situ ada film yang dari dulu yang saya percaya film itu juga adalah bagian daripada budaya Indonesia. Terima kasih. Duta Utama FFI. Saya sudah membuat ini. Akhir video kita akan lihat siapa yang jadi duta utama. Duta utama tentu Sheila. Saya disebutnya duta cadangan selama ini. Ya. Saya cuma backup dari Ringo Gusama. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang susah, Sheila dulu. Ya. Tapi thank you Ringo tadi mention soal film horor ya. Ya. Karena pertanyaan selanjutnya tentang film horor. Oh, menarik. Benar. Yes. Bagaimana menurut kalian perkembangan film horor saat ini? Karena memang tidak bisa dipungkiri hampir tiap minggu setiap ada perilisan film di Indonesia tiap hari Kamis gitu ya, selalu ada film horor. Ya. Bagaimana kalian melihat tentang perkembangan film horor? Bagus. Jujur, ini pandangan jujur. Saya berterima kasih sekali pada film horor karena film horor yang justru meramaikan industrinya. Kenapa film horor itu begitu ramai? Kalau misalnya ada anggapan miring horor melulu gitu, ya karena memang masyarakatnya kebanyakan masih mengapresiasi film horor. Nah, sebagai tontonan yang entertaining, seru, dan berbagai macam. Saya masih ingat waktu pandemi kemarin ketika bioskop belum bisa didatangi gitu ya. Yang beberapa film yang membuat ramai bioskop, salah satunya adalah film horor gitu. Dan saya mendukung dan sangat berterima kasih kepada teman-teman yang bikin film horor atau yang saya biasa sebut film-film arus industri itu tetap harus ada untuk meramaikan industrinya. Berkat industrinya sudah ramai, bioskopnya juga sudah ramai. Ada teman-teman yang juga bikin film seperti film saya sebelumnya dengan Sheila, Jatuh Cinta seperti film hitam putih yang seperti film bukan dari arus industrinya juga punya kesempatan karena industrinya sudah hidup. Kami yang berbeda dari horor bisa masuk di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya bagaimana tanggapan saya tentang film horor, kurang lebih saya juga berterima kasih gitu. Kenapa kayak misalnya penonton Indonesia sekarang adalah penonton yang lebih banyak dibandingkan dengan film asing yang tayang di sini. Dan itu setidaknya kurang lebihnya terbantu juga sama film horor Indonesia. Jadi saya sangat berterima kasih gitu kalau misalnya dibilang kalau kita bisa mengkategorikan film horor, film Siksa Kubur juga masuk menjadi nominasi film terbaik ya. Iya. Jadi saya pikir ini genre yang perkara film horornya banyak menceritakan berbagai macam memang sangat budaya mistisnya di sini itu banyak sekali gitu. Ya. Jadi kalau bagaimana tanggapan, ya gue berterima kasih. Gitu. Saya pernah main film horor juga. Bagaimana? Saya pernah. Dia penanti dia. Main film horor dulu saat film Pocong 2 ya. Lu serem banget lu itu. Bentar, terasa mistis ya, padahal buat saya romantis. Karena justru karena
sederhana, tidak terlalu banyak CGI atau apapun, justru terasa makin Iya, saya pernah main film horor. Jadi buat teman-teman yang masih syuting film horor, saya masih sangat berterima kasih gitu ya. Tapi juga kalau melihat trennya, horor pasti laku. Tidak ada ya. film yang formula pasti laku itu tuh teman-teman masih memikirkan banyak hal, bagaimana strategi supaya filmnya ditonton banyak orang. Nah, bicara soal horor industri, kemarin kan kita 2024 ya kalau 2025 Jumbo ya. Itu kan jadi suatu fenomena sendiri di mana jadi film animasi yang jadi film terlaris Indonesia sepanjang sejarah. Gitu. Ya. Gimana kalian melihat hal itu? Apakah perasaan kalian seperti apa dan bagaimana melihat Jumbo ini sebagai pintu untuk nantinya animasi Indonesia itu akan berkembang seperti apa? Edian Jumbo itu. Silakan. Gimana? Aku tuh selalu seneng sih kalau misalnya ada sebuah film yang bisa impact-nya tuh sebesar itu gitu. Dan selalu seneng kalau mungkin karena dulu aku ngerasa generasiku punya petualangan Sherina gitu, punya film yang jadi core memory. Di bawahku mungkin punya Laskar Pelangi. Nah generasi sekarang tuh punya Jumbo gitu. Film yang aku rasa akan jadi core memory mereka, lagunya itu pasti akan sangat diingat-ingat. Nanti mereka mungkin kalau udah lebih dewasa, udah 20-an denger lagi lagunya, nangis kalian. Karena itu lagu kan kayak kesannya lucu sekali karena dibawakan dengan manis sama Prince dan Queen kan. Benar. Iya, jadi senang banget ada sebuah film yang cultural impact-nya besar sekali, jadi core memory untuk banyak anak. Jadi jadi berkah juga buat banyak orang, ada yang sampai nyewa bis. Bener, nonton bareng. Banyak banget buat nonton bareng. Nonton jadi, satu sekolah. Iya, gitu jadi momen bonding buat keluarga. Itu kan impact-nya besar sekali dan harapannya tentu saja nggak cuma berhenti sampai di Jumbo aja. Harapannya semoga penonton Indonesia juga jadi semakin percaya sama film animasi lainnya. Produser pun jadi punya semangat untuk kayaknya kita bisa nih produce film animasi lagi dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari yang sekarang kita punya, dan akhirnya kan tontonan kita juga jadi semakin beragam dan berkualitas. Pencapaian Jumbo tuh nggak hanya orang nggak akan menyangka film animasi bahkan sampai kepada film terbanyak nomor 1 saat ini. Datangnya dari animasi, karena tahun sebelumnya saya masih ingat speech dari pemenang film animasi di 2024 bilang kalau ini adalah kategori di mana kurang kompetitif gitu. Kami berharap sekali karena waktu itu yang dicalonkan tidak sebanyak kategori lain. Terus dia bilang kami berharap ke depannya animator-animator Indonesia bisa lebih menghasilkan karya untuk kita bisa bersaing secara sehat gitu. Dan ternyata dibuktikan dengan film Jumbo tahun ini dengan pencapaian yang sangat luar biasa, dan sangat-sangat berharap animator-animator Indonesia yang jago-jago ini gitu ya, mulai dari sekarang ada sekolah di mana sekolah dengan tingkat SMA yang sampai juga ada pelajaran animasi dan segala macam berkembang, dan nantinya bukan nggak mungkin bahwa Indonesia juga bisa menjadi rumah industri animasi gitu loh. Saya berharap banyak dari situ. Dan bersejarah sekali kan. Bener. Film animasi bisa masuk kategori film panjang terbaik di FFI ini. Dan kita turut deg-degan tiap hari tambah berapa ratus ribu penonton ini. Iya, luar biasa kan jumlahnya. Kan menyenangkan sekali ada film yang benar-benar dirayakan sebegitunya sama masyarakat. Iya. Oke, ini pertanyaan penutup di segmen kali ini. Sudah mau ditutup lagi? Nanti ada segmen lainnya. Oke. Jangan khawatir, Ringo. Oke, baik. Oke. Bagaimana kalian melihat genre-genre apa sih sebetulnya? Tadi kan kita bahas horor ya, secara spesifik sama juga animasi. Genre apa sih yang, ataupun secara spesifik film Indonesia seperti apa yang menurut kalian sampai saat ini atau dalam setahun terakhir, yang perkembangannya itu menurut kalian sangat oke, sangat bagus, ataupun bahkan potensial untuk dikembangkan ke depannya? Misal Sheila melihat bahwa film action kayaknya perlu dikembangkan nih. Kalau aku sih karena aku suka musik, aku pengen lihat film musikal lebih banyak lagi sih. Tahun ini kita kebetulan ada punya beberapa film musikal, ada Rangga Cinta, ada Siapa Dia, dan kayaknya melihat
sebenarnya teman-teman di teater musikal itu kan Hmm. sangat berbakat sekali ya, kayak bisa banget kalau misalnya kita bikin film musikal melibatkan mereka juga. Aku pengen lihat lebih banyak lagi sih. Oke, produser-produser di sana, Ya. tolong dengarkan Tolong Sheila dengarkan. Dara. Gitu. Saya juga karena saya suka musik, saya juga pengen berkembang Sama dokumenter ya, berarti film Oh, dokumenter. sama. Bridging aja sama, iya. Kekocek. Film dokumenter pengen lebih karena ada beberapa film dokumenter Indonesia yang sangat menarik ya, yang justru menambah pengetahuan yang tidak biasanya kita dapatkan di pengetahuan umum di sekolah-sekolah atau gimana. Jadi menyelami dokumenter, apalagi sekarang pembuatnya jago-jago banget bikin film Betul, dokumenter betul. tuh sudah sangat selain itu memang apa yang mendokumentasikan kenyataan yang ada, baik itu pahit apa segala macam, tapi juga sekaligus menghibur di saat yang bersamaan gitu, bisa mengemas secara yang bagus. Jadi kebetulan kalau misalnya apa yang potensial, semuanya tentunya potensial. Dan saya tidak mengkotak-kotakan jenis film ini gitu. Saya pikir semuanya berasal dari sebuah penceritaan dan narasi yang bagus untuk diceritakan gitu. Kalau kita mau serius di dalam menceritakannya dan ini untuk siapa, tentunya akan menjadi film yang baik dengan genre apapun. Betul. Memang betul ya, Iya. kekuatan cerita bisa sampai mengemas. Betul. Jadi Gitu. itu yang saya tunggu-tunggu kalau misalnya karena kan tidak semua film dokumenter bisa kita saksikan di bioskop populer gitu. Beberapa ada, walaupun penayangannya tidak lama kayak buatannya Mbak Lola yang terakhir. Dan iya, itu juga luar biasa kan kita nggak punya info apa-apa, terbatas info tentang apa yang dibahas pada saat itu. Sampai akhirnya beberapa dokumenter kita hanya bisa menyaksikan di beberapa penayangan terbatas. Dan saya pengen di mana masyarakat punya akses tak terbatas untuk pengen mengetahui sesuatu di film dokumenter gitu, pengennya seperti itu karena film dokumenter saat ini yang dibikin sama banyak sutradara Indonesia bagus-bagus banget gitu, bagus-bagus banget dan bahkan sempat yang kemarin saya lupa yang buatan anak muda membahas apa yang mereka nggak nyangka sampai ke internasional dokumenternya membahas tentang lupa ya pokoknya itulah gitu. Tadi dicari. Ya nanti kita cari dan saya rasa itu sangat potensial banget untuk jadi tontonan yang buat semuanya, buat menambah hasanah ilmu dan pengetahuan. Asik. Gimana nih kayak lovers sudah dapat banyak insight kan ya tadi tentang film Indonesia dari duta-duta FFI. Tak terasa sudah 5 jam kita berbicara di sini. Nggak kerasa Ya. Terima kasih. Terima kasih duta utama kita Ringgo Agus Rahman. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Setelah tadi kita banyak tahu tentang perfilman Indonesia dan perspektif Ringgo dan Sheila tentang film Indonesia, sekarang kita akan lebih jauh tanya-tanya tentang Festival Film Indonesia yang khususnya tahun ini mereka menjadi duta FFI. Ya. Oke, pertanyaannya agak berat berarti ini ya. Ya, jadi kalau masalah mau berbicara tentang FFI, Ringgo. karena saya sebatas cadangan, saya pergi dulu. Saya hanya dibutuhkan ketika kalau Sheila pingsan baru ada saya. Sheila berhalangan baru saya. Ini dia saat aku pingsan. Silakan Sheila Dara. Mungkin kita akan flashback sedikit ya. Yes. Saya menonton FFI pertama itu, saya masih ingat bahwa FFI itu disiarkan serentak di semua TV nasional. Oh ya? Memang tidak sebanyak sekarang stasiun TV-nya, tapi serentak. Jadi seperti ajang akbar gitu ya. Jadi semua penonton TV Harus pasti nonton. akan Nah, kalau pengalaman kalian dengan menonton FFI pertama kali itu di mana, kapan, dan seperti apa ya? Nggak ingat lagi jujur. Kapan nih pertama kali ya? Betul juga, berarti bagus. Saya harus mengingat Supaya masa-masa jadi itu. inspirasi tuh. Kalau ada kayak lovers yang belum pernah nonton FFI, berarti tahun ini waktunya untuk nonton FFI. Iya, bentukannya selalu berbeda-beda. Yang saya masih paling ingat adalah dulu pernah nonton di TV, tapi dulu saya ingatnya itu saya hadir di FFI pertama ketika waktu itu di 2006 ya, ketika film pertama saya tayang waktu film Jomblo masuk juga di FFI dan saya hadir secara langsung melihat itu semua. Dan saya merasa saya bingung karena waktu itu saya juga kalau nggak salah saya jadi tamu sebagai pembaca nominasi atau bukan ya? Saya lupa.
Tapi maksudnya ngelihat itu tuh bingung gitu. Pertama kali Langsung di panggungnya ya. ada backstage, ada tiba-tiba aktor-aktor tuh cakep-cakep banget. Terus pakai baju Gaun, dress. ya pilihan dipinjemin desainer yang udah disiapkan. Terus saya ingat ada satu pemain senior mengatakan, wah semua ditunjuk, wah lu cocok nih pakai baju ini, lu cocok. Terus ke muka saya, lu nggak cocok. Anak daerah yang baru tahu kayak, oh iya. Karena buat saya juga terasa asing, tiba-tiba ada satu baju formal saya pakai. Terus wah di make up semuanya, wah riwah tuh kayak, wow gitu ya, kayak gimana ya gitu. Sehingga saya ingat kalau nggak salah dulu, saya masuk nominasi pertama kali juga. Dan rasanya aneh sekali melihat iya waktu itu tayangin di TV, terus ketika off air tiba-tiba ada band ya gitu, bandnya apa lagi ya? Tapi jauh sekali artinya kalau misalnya dibandingin sekarang. Kalau dulu tuh masih meraba ini apa, dunia apa ini gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya rasanya lebih, buat saya pribadi ya, rasanya jauh lebih humble, jauh lebih bisa menggapai penontonnya. Karena sekarang tuh kayak terasa penontonnya tuh punya jagoannya masing-masing gitu loh. Betul. Gitu penontonnya Kerasa ya. Benar. Fandomnya itu kerasa. Jumlah penontonnya jelas jauh meningkat. Karena zaman dulu belum ada sosial media, sekarang udah sosial media. Tingkat obrolan di sosial medianya juga sangat meningkat sekali, sehingga di FFV yang sekarang tuh kayak terasa lebih dirayakan bareng-bareng semuanya. Saya nggak tahu dulu karena cuma bisa ngelihat saya, industrinya, teman-teman sekitar, melihat FFV-nya seperti apa gitu, kayak gitu sih. Kalau inget dulu yang pertama kayaknya itu deh saya ingat pertama kali hadir. Pertama kali langsung di panggungnya ya. Tapi Iya. memang semeroket itu sih lewat Jomblo ya. Benar. Dulu tuh ini panutan aku lah. Enggak semeroket itu. Semeroket itu sih. Saya lupa saya. Abis jomblo udah balik lagi kuliah kok waktu itu, ingat sekali ya. Ya biasa aja gitu ya. Kalau Sila? Jujur aku benar-benar nggak inget lagi Iya. kapan pertama kali nonton FFI, kapan ya. Tapi dari dulu emang selalu kayaknya kalau dulu tuh aku suka banget menyimak orang-orang tuh, mungkin karena aku ngikutin FFI setelah aku mulai syuting, jadi udah ada sosial media. Jadi udah lumayan banyak orang-orang yang mulai ada spekulasi. Ngobrol ya. Siapa nih yang bakal menang, siapa nih yang bakal yang jagoannya Hmm. mereka masing-masing. Dan dulu tuh mantengin FFI karena pengen tahu film apa nih yang bagus. Betul. Jadi kayak pengen, kalau belum nonton jadi penasaran pengen nonton gitu sih kalau. Tapi kembali lagi, tadi kan ada banyak penonton yang mungkin penasaran gitu ya. Yeah. Kenapa kok film ini yang masuk di kategori ini, masuk di kategori ini. Sebetulnya pemilihannya itu seperti apa sih? Karena ini juga ketika kami garap di Kapan Lagi, banyak yang juga bertanya gitu. Apakah harus pakai ada filtering, ataukah ada voting, atau bagaimana? Mungkin sebagai duta FFI, Ini kenapa duta utama? Ini kenapa kita perlu berdua menjawab ini? Silakan duta utama. Nah, Ringo Agus Rahman sudah duduk di kursi panas untuk Duta menjawab. utama ini Silakan Sila. Ini gue boleh jujur ya. Sebenarnya yang gue tahu adalah tentunya kami sebagai duta tidak mencampuri atau tidak mengikuti bagaimana proses penjurian Kita sama itu. sekali tidak terlibat di proses Ya, penjurian. bahkan ketika sebelum pengumuman pun kita nggak tahu benar-benar apa yang siapa. Kalau kemarin malam pengumuman nominasi itu, kita tuh beneran nggak tahu sampai akhirnya benar-benar terpampang. Tadinya waktu latihan aja, waktu latihan rehearsalnya tuh kita cuma bilang dalam film sutradara dalam film produser nggak tahu Sampai di rehearsalnya seperti itu. sampai gitu, sampai ini siapa ya gitu, siapa ini ya. Baru pas live-nya baru ketahuan tuh dalam film, jadinya kayak Ada deg-degannya juga tuh. ya Iya. gimana sih pengen mau ngomentarin gitu, tapi kan kita harus baca Tapi kan harus gitu. behave. Nah, dalam film ini untung kita nggak membacakan yang ada kitanya ya waktu itu untuk si Arya Bayu ya waktu kemarin baca. Jadi beneran nggak tahu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana prosesnya,
Yang saya tahu adalah melibatkan banyak asosiasi film. Kayak misalnya aktor itu kan berarti melibatkan ada beberapa asosiasi aktor, kayak misalnya ada RAI, ada Parvi, ada macam-macam. Begitupun dengan asosiasi yang lain, ada produser dan lain-lain. Ada sinematografer, semuanya melibatkan banyak mereka. Dan bahkan untuk kemarin saya ada ketua dewan juri ya, tapi kalau juri semuanya saya juga belum ketemu, karena memang kami sebagai duta tidak mengikuti proses itu sih, maksudnya tidak terlibat di proses penjurian. Jadi beneran nggak tahu apa-apa gitu. Kemarin sih tetap ada tanggapan miring di beberapa, Ringo ketolong jadi duta. Lah gue nggak ikutan. Makanya gue nggak ikutan gitu. Gue kalau boro-boro milihnya ikutan. Kalau misalnya gue punya niat jahat aja, gue nggak tahu siapa jurinya yang mana gitu loh. Gue nggak ikutan di situ. Jadi gue beneran nggak tahu tuh bagaimana proses pemilihan pastinya seperti apa yang sudah dilalui. Dan memang ada beberapa kategori, tapi saya sama Sheila tidak pernah bertemu dengan jurinya secara langsung di dalam prosesnya ya, gitu, karena kami menjalani tugas yang lain gitu. Tapi di dalam penjuriannya adalah banyak yang sudah hampir submit untuk tahun 2025 ini. Ada beberapa film lumayan banyak, jadi diseleksi dari jumlah berapa, kemarin ke waktu itu jadi 30 akhirnya menjadi di malam nominasi. Bagaimana, memang ada beberapa pertanyaan, kayak misalnya bagaimana kategori supporting actor, gitu, pendukung, peran pendukung itu menjadi 4, yang tadinya sebelumnya 5, kami juga belum mendengar pertimbangannya bagaimana, seperti apa gitu. Karena saya dan Sheila menjadi duta benar-benar sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui apa yang ada di sini begitu. Ya. Sebagai aktor aja. Yes. Bagaimana sih korelasi antara FFI dengan kemudian fungsinya untuk mengembangkan perfilman Indonesia? Anda menunggu ya? Gue juga cuma nunggu. Kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya ya, FFI itu rasanya iya malam selebrasi gitu, tapi kalau aku pribadi ngelihatnya di sini kita bisa ngelihat talenta-talenta yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu gitu. Film itu kan benar-benar karya kolaborasi, karya banyak orang berkumpul di situ jadi satu. Dan sebenarnya FFI ini wadah yang tepat, ajang yang tepat buat kita untuk saling kenal satu sama lain, yang akhirnya nanti mungkin bisa mendorong kolaborasi lainnya, industrinya bertumbuh, kitanya bertumbuh, penonton dapat tontonan yang lebih berkualitas juga gitu. Dan di sini juga aku ngerasa karena lewat FFI banyak kan sutradara-sutradara yang memulai debutnya sudah ada di nominasi FFI, ada yang baru buat film pendek, ada penulis-penulis baru juga. Aku ngerasa ini juga jadi tempat yang mendorong regenerasi talenta di industri perfilman juga sih. Ringo mau nambahin? dia. Tadi mau dimain-mainin gitu airnya gitu. Ya. FFI ini kalau kita lihat, kalau bagaimana mau melihat perkembangan film Indonesia dari tahun ke tahun, FFI bisa jadi salah satunya melihat semua perkembangannya. Kalau misalnya mulai dari zaman dulu, tahun dari sebelum kita lahir, udah ada FFI sampai dengan sekarang, dan akhirnya sempat tidak ada di 90-an, kemudian ada lagi di tahun 2000. Nah, kalau misalnya ngelihat dari semua kategori film yang masuk ke dalam nominasi FFI, kita bisa melihat tuh bagaimana perkembangan film dari waktu ke waktu. Dimana dari film dulu itu, mau ngelihat dari mana? Dari trennya. Oh, tren dulu tuh seperti ini ya. Tren kalau misalnya film tuh yang jadi penjurian arahnya sekarang ke sini, arahnya ke situ gitu. Dan itu bisa sangat berbeda-beda sekali. Terus kalau misalnya dari generasi ke generasi, seperti yang Sheila bilang tadi, kalau dulu kita melihat sutradara misalnya, Mas Riri, Mas Garin gitu ya. Sekarang nama-nama baru ada misalnya Yandi Lawrence gitu. Ada juga di film pendek ada Hozi Rizal. Itu sendiri mereka berdua datangnya dari Makassar. Ada Regas
gitu. Ada Regas dengan filmnya kemarin menang kan yang fotokopier. Iya, penyalin cahaya ya. Penyalin cahaya. Bener ya? Benar, Itu benar. judul Inggrisnya ya? Iya, betul. Judul ya. Bener kan ya? Benar. Gue jadi kayak lagi. Ya itu, dan itu juga generasi berikutnya kayak Regas juga luar biasa. Bagaimana orang melihat tiba-tiba ini siapa, bisa dilihat dari FFV juga gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelihat, beberapa orang meyakini FFV adalah salah satu acara pengapresiasi tertinggi, apresiasi tertinggi terhadap insan perfilman Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, kalau gue pribadi ini cukup penting sehingga harus ada sampai ke depan-depannya gitu untuk mendukung industri. Oke, ini tadi semua insight-nya itu merujuk ke sini. Kemana? Satu pertanyaan paling iki? Pertanyaan pamungkas. Kamu iki Nggak, tadi kita diminta. Sampai yang iki Jawa tuh Mas. Iya Mas. Iya, iya. Di Jawa. Jawa Timur, Jawa Timur. Oh, aku Bandung ya Mas. Iya. Iya, Jawa Barat, aku Bandung. Iya. Kalau bisa mengubah satu hal tentang industri film Indonesia. Mengubah ya. Gimana nih? Hal apa yang akan ingin kalian ubah dan mengapa? Gitu ya. Mungkin apakah dari segi regulasi, apakah dari support pemerintah, ataukah dari keragaman cerita? Silakan. Oke, mau nambah layar. Menambah Layar. bioskop. Di mana? Di Indonesia, betul. Masa di luar Indonesia kan industri perfilman Kota-kota Indonesia. yang belum punya bioskop ditambah layarnya, atau maksudnya saya mau nambah di sekitaran rumah saya banyak sekali gitu. Iya, jadi pilihannya makin banyak tapi di dekat rumah saya aja. Oh iya, siapa tuh gitu. Biar saya nggak ngantri, atau menambah daerah-daerah yang lain. Enggak lah, nanti macet rumah aku, nggak usah. Oh jadi nambah yang ke mana-mana di Indonesia, merata gitu ya? Merata, Oh, lebih oke, merata. oke. Apakah dengan nambah itu memang jadi solusi yang bisa cepat untuk diupayakan gitu, Sheila? Kalau cepat untuk diupayakan itu itu kembali lagi kepada yang punya layar ya. Tapi sekarang kan kita sesungguhnya banyak banget film Indonesia yang kita produksi. Seminggu itu bisa ada 5 film Indonesia sendiri Ya, ya, yang 4 sampai baru 5 rilis, film. 4 sampai 5 film. Dan itu tuh masih banyak sebenarnya yang masih nunggu untuk bisa dirilis. Dan kita kan juga memang ada kebijakan, kita selalu tayang di hari Kamis. Kalau misalnya hari pertama nggak bagus, hari Jumatnya udah semakin dipotong layarnya. Jumlah layarnya kompetitif sekali karena memang layarnya terbatas, jadi kita harus berbagi gitu. Harapannya sih kalau misalnya layarnya ditambah, semakin banyak kesempatan untuk Film-film Indonesia bisa tayang gitu, tanpa harus tentu saja jumlah penonton juga tetap harus dipertimbangkan, tapi paling enggak bisa menambah nafas film Indonesianya gitu. Ya, betul. Sama Sheila. Nggak salah, saya bingung kalau misalnya melakukan perubahan. Tentu melakukan perubahan harus dilakukan secara bersama-sama. Semua orang yang ada di industri ini menginginkan hal yang sama apabila itu adalah tujuan baik. Gitu. Kayak misalnya kondisi kerja, tentu semua juga mengharapkan itu. Kayak misalnya gini, kondisi jam kerja gitu. Oh iya, semuanya berharap seperti itu. Kalau bisa kita kayak kantoran, 9 to 5 gitu loh. Ya kan, pergi pagi jam 9, masih bisa antar anak sekolah, dan tiba-tiba pulang, maka bisa makan malam bersama dan masih ngajakin anak main komplek. Terus nanti scene malamnya gimana? Ya betul, kalau nggak perlu ada scene malam. Gitu. Tapi masalahnya gini kan, saya cukup realistis bagaimana film itu dibuat gitu loh. Semuanya menginginkan hal yang sama. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya apa yang mau dibenahi dan segala macam, saya rasa sekarang industrinya dibandingin 10 tahun lalu aja sudah sangat-sangat jauh berbenah. Karena semuanya punya kesadaran membentuk industri ini jauh lebih baik lagi. Pekerja industrinya udah jauh lebih baik. Tidak pernah ada lagi, sekarang saya suka sekali dengan standar bagaimana kenyamanan kerja itu diciptakan. Tidak ada lagi yang namanya, kalau misalnya masih terjadi, pasti ditanggulangi secara serius. Dan kami, semua yang ada di industri ini langsung menjadi perhatian. Kayak misalnya masalah pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Sudah sangat-sangat jarang terdengar lagi. Bahkan sekarang sudah sangat tegas kepada siapapun pelakunya.
pelaku kekerasan bahkan. Pelaku kekerasan. Kalau misalnya kita bertemu dengan pimpinan produksi, entah itu produser, sutradara, melakukan kekerasan, sebuah tamparan bahkan, kalau hal itu tidak layak, kayaknya tidak pernah layak ya, tidak akan ada masyarakat yang mendukung kekerasan. Kalau melihat sekarang, situasi kerjanya sudah sangat jauh lebih membaik lagi. Sekarang kenyamanan. Benar, sekarang lingkungan kerja film itu jauh lebih aman. Jauh lebih aman bagi pria maupun perempuan. Semuanya tuh menciptakan lingkungan yang sama-sama menarik. Udah sangat jarang sekali kerja yang benar-benar dari pagi ketemu pagi. Nah, itu tuh sekarang semua udah protes. Sekarang sering sekali, misalnya ada banyak scene malam, mungkin film horor, jamnya memang diputar secara adil ya. Jadi callingan misalnya mulai dari sore sampai akhirnya make up dan malam sudah bisa dilakukan syuting gitu, sehingga pagi siangnya sampai sore istirahat, tidur dan segala macam. Nah sekarang kalau saya melihat sekarang aja udah banyak situasi yang sangat lebih baik gitu. Jadi kalau bisa hal apa yang secara sistem sudah supportive ya, arahnya sudah membaik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang urgent harus dibenahi nggak, arahnya udah oke kok nih gitu. Saya tinggal melihat. Kalau misalnya kalau pribadi ya saya juga mau semua bayaran yang terlibat di film, bahkan kru-kru dan segala macam di atas kata layak gitu. Misalnya bayaran yang biasa menyediakan konsumsi buat kita dan segala macam, bayaran dia 2M sendiri, saya mau itu juga. Saya mau gitu. Anak lighting 5M, saya mau ya. Pemain 10M, mau ya. Tapi kan itu cuma kemauan aja. Iya. Kayak gitu. Ya, tapi kalau bilang ada nggak ya urgent dibenahi? Enggak, udah bagus arahnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu ciptain situasi yang jauh lebih baik lagi. Thank you. Jadi kita tahu nih insider nih dari aktornya sendiri seperti apa gitu. Bahkan sekarang itu udah ada. Terima kasih teman-teman ya, cukup disadari kalau misalnya di beberapa lokasi produksi, kalau misalnya siapapun yang melakukan, jadi banyak sekali kayak ada satu telepon, satu nomor telepon ditempel di seluruh set, kayak misalnya di tempat wardrobe, tempat talent, tempat bahkan di set sekalipun, ada nomor kayak hotline gitu. Kalau ada sesuatu, sutradara bahkan siapapun yang melakukan tindakan yang toksik, silakan dilaporkan. Laporkan ke nomor ini, itu adalah nomor penanggung jawab tertingginya lah istilahnya. Kalau itu misalnya membuktikan, kalau misalnya sutradara melakukan kekerasan segala macam, bahkan bisa kita laporkan. Kalau ada aktor yang juga melakukan tindakan yang pelecehan kayak mau apa, itu maksudnya bisa dilaporkan, bahkan sampai produksi dihentikan, sutradara bisa digantikan, aktornya bisa digantikan bahkan di proses hukum. Jadi ini adalah keadilan yang sama buat semuanya. Betul. Dan misalnya lu tergabung ke dalam itu, lu nggak suka sama aktor ini, kenapa? Alasan nanti kan aktor ini tiba-tiba entah kenapa ya dia selalu meremehkan gue toksik atau ngatain gue kasar. Kalau lu mau melaporkan itu bisa. Jadi udah saatnya sekarang semua orang yang bekerja di industrinya untuk menjaga kelakuannya dan menjaga supaya ini menjadi lingkungan yang tetap aman. Dan itu hal yang bagus sekali dong. Yes. Meski kita nggak pingin itu terjadi, tapi ya, paling tidak sistemnya sudah siap untuk itu ya. Betul. Dan itu kayaknya bukan hanya sebagai duta ya, mereka cocok nanti di masuk pemerintahan seperti itu. Nah itu tidak cocok. Saya jelasin aja, saya anak yang lemah iman dari dulu ya. Saya bukan anak bandel, bukan. Saya anak baik lemah iman aja. Itu saya. Oke. Tadi kita ceritain kelemahannya ya. Kita sudah bicara banyak ya dari perspektif dari industri filmnya. Kembali lagi FFI ini tadi seperti saya bilang di awal, rumah tidak hanya untuk para sineas, tapi juga para penikmat filmnya. Artinya penonton. Penonton juga punya, istilahnya juga merasa bahwa itu rumah film Indonesia gitu ya. Seperti lagu God Bless. Iya. Oh, rumah kita. Hanya membuat. Lupa lagi liriknya. Pokoknya rumah kita. Nah, menurut kalian sendiri, FFI ini punya misi seperti apa gitu ya untuk makin menjangkau penonton dalam memperkenalkan film Indonesia. Saya lihat di sosmed kan kalian juga roadshow ya ke Aceh, kemudian ke Kalimantan, Bali, ke Bali, ke Palangkaraya. Mungkin bisa cerita bagaimana roadshow seperti itu bisa makin memperkenalkan, atau kalian punya misi-misi lain, misal sebagai duta FFI untuk makin mengenalkan film Indonesia kepada yang belum cinta film Indonesia gitu.
Kita nunggu siapa yang jawabnya. Halo, dulu. Ya, saya pribadi kalau sebagai duta cadangan dari duta utama saya, nanti dijawab akan lebih Kalau gitu bagus. saya jawab duluan deh. Jadi Nanti akan pressure. dilengkapi oleh Sheila. Perjalanan menuju beberapa daerah sebelum FFI nantinya akan digelar puncaknya di tanggal 20. Kami sempat mendatangi yang paling menarik kalau dari saya pribadi, ya Bali menarik, ternyata ada festival internasional yang luar biasa di mana diikuti oleh beberapa negara. Dan filmmaker kita juga kemarin ketemu sama satu anak yang juga submit film pendeknya di situ yang waktu di Bali. Ternyata film pendek itu juga dikirim masuk Busan dan masuk festival internasional lainnya. Dan wow luar biasa ya gitu. Dan sampai akhirnya pas ke Aceh yang menarik. Di Aceh itu tidak ada bioskop, tapi kesertaan untuk festival film Aceh, untuk festival film pendek ada ribuan film yang disubmit ke festival film Aceh ini sendiri, film pendek. Pada saat itu, di Aceh nggak ada bioskop, kita sempat nonton beberapa, nontonnya itu di sebuah kayak aula gitu ya, dengan punya proper sekali, soundnya bagus, ada LED gede, dan kita nonton semuanya rame-rame di auditorium itu. Dan itu tidak mengurangi minat dari teman-teman yang di Aceh yang juga cinta film untuk berproduksi, bahkan produksinya bagus-bagus sekali, gitu. Karena kami sadar sekali masyarakat Indonesia dari mulai ujung ke ujung itu sudah sangat sadar sekali tentang visual gitu. Ada yang berkonten, ada yang udah bikin film bahkan, dan FFI itu selalu terbuka untuk siapapun yang memiliki karya untuk disubmit setiap tahunnya bahkan. Mau itu film pendek, dokumenter atau film panjang sekalipun. FFI selalu hadir untuk itu. Dan kalau misalnya dibilang apa yang saya dapatkan dari masyarakat, ternyata justru saya tuh jadi banyak belajar gitu loh. Bukannya yang tadinya ingin menyampaikan tentang FFI, malah saya dapat insight gitu. Saling belajar jadinya ya. Iya, malah saya merasa kecil gitu dibandingin semuanya. Karena tiba-tiba kecintaan industri film, saya sekarang ada di industrinya. Tapi di luar itu, di sana industri ini kalau mau dibuat lebih luas lagi, yang di Aceh aja seperti apa, yang di Bali gimana, Jogja apalagi, kita tahu industri di sana juga sangat berkembang sekali. Ini adalah industri yang buset gitu, luas banget. Jadi saya melihatnya tuh kayak kayak saya lebih kayak ini kayak saya yang belajar deh menjadi duta. Benar kata Sheila, kita menjadi duta bahkan malah sayanya yang belajar deh tentang industri ini. Saya pengen sekali untuk bekerja sama sutradara asal Aceh nantinya, walaupun itu film pendek atau film apapun. Saya ingin sekali kerja sama sutradara yang mungkin nanti dari daerah Kalimantan menceritakan tentang kegelisahan dia terhadap daerahnya mungkin. Saya dengan sangat senang hati untuk bekerja di situ. Jawaban saya terasa kurang lengkap, bukan? Tentunya akan kita lengkapi. Tentunya akan kita lengkapi oleh duta kita, duta utama kita satu lagi. Silakan Sheila Dara Aisyah. Konsepnya recap ya. Sheila Dara Aisyah ini ya. Saya kayak konsepnya recap aja karena kayaknya kurang lebih mirip sama Ringo ya. Bener, karena emang rasanya kita kemarin waktu pergi ke festival-festival daerah itu kita banyak belajar tuh, bener banget. Karena kita ketemu sama sinias-sinias lokal di sana, kita dapat banyak masukan juga untuk FFI-nya. Kebetulan kemarin ada Prilly waktu lagi di Bali dan di Palangkaraya. Kita dengerin banyak hal yang mungkin nanti di FFI tahun depan bisa diimplementasikan juga, bisa ada program-program baru yang bisa lebih mengakomodir film-film dari daerah misalnya, atau cerita-cerita tentang karakter yang lebih kompleks. Karena pada dasarnya kan film itu memang cerminan masyarakatnya gitu kan. Jadi semakin beragam ceritanya, semakin banyak juga keterwakilan yang terjadi untuk penontonnya juga. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Jadi selain tentu saja kita mengkomunikasikan FF ini acara yang seperti apa sih, dan FF ini sebenarnya bisa diikuti oleh semua loh. Karena ternyata nggak banyak yang tahu kalau siapapun boleh submit filmnya, karyanya, bahkan kritiknya. Kadang tuh orang ngelihat FFI udah ada perasaan, gitu ya, sudah besar, ada perasaan kayaknya nggak usah deh, kayaknya nggak mungkin deh bisa submit ke FFI. Padahal kita membuka untuk semua orang, siapapun. bahkan untuk karya kategori kritik tahun lalu yang menang itu bisa dari blog pribadi gitu kan? Bisa dari blog pribadi. Yang tahun lalu yang menang itu kritik film, dia biasa nge-review di TikTok juga gitu. Jadi
Sebenarnya terbuka untuk semua orang, masyarakat bisa ikutan merayakan. Kalaupun nggak submit karyanya bisa ikut jagoin favoritnya juga. Ada sekarang kategori pilihan penonton juga seperti tahun ini ada juga. Jadi tentunya saya sebagai duta mengajak semuanya masyarakat Indonesia coba submit semua karyanya dari tahun ke tahun. Karena tidak ada, kalau kamu mau membawa cerita tentang daerah kamu, misalnya soal budaya, saya Aceh, saya selalu bilang ini, tidak ada yang bisa menceritakan Aceh sebaik orang Acehnya itu sendiri. Jadi menarik, mari kita tunggu karya kamu berikutnya. Oke. Duta utama. Duta utama kita. Thank you banget Ringo dan Sheila atas semua sama-sama. insight-nya. Jadi kayak lovers yang di rumah pun juga bisa makin banyak tahu ya tentang perfilman dan juga tentang FFI khususnya. Dan jangan lupa saksikan 20 November nantinya. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya yang nggak kalah seru. Oke, tadi setelah 5 jam kita ngobrol ya tentang perfilman dan juga FFI, kita akan mau sedikit ada selingan dengan games gini ya. Untuk menguji apakah Ringo dan Sheila ini layak menyandang duta Festival Film Indonesia. Saya jawab Kurang. tidak layak. Kita jawab dari sekarang, kita udah tahu jawabannya Pertanyaannya apa. gampang. Nah, tahun depan dutanya siapa ya? Pertanyaan pertama, ini jadi pakai skor gak usah ya? Nggak usah lah. Pakailah, tentuin aja kita. Takutnya kita 0-0. Coba, oke, kita pakai skor. Setiap orang yang memenangkan dapat 10. Setiap orang yang mencoba jawab dan salah kurang 5. Pertanyaan pertama ya. 2 anggota keluarga ini mendapat tugas maha penting. Tugasnya maha penting. Membawa barang pecah belah dengan selamat melintasi provinsi. Film apa itu? Bagus, menarik. Sebentar, dua. 2 anggota keluarga ini mendapat tugas maha penting. Membawa barang pecah belah dengan selamat melintasi provinsi. Apa ya? Tulang belulang. Salah. Tulang belulang. Tulang belulang. Lagi-lagi. Oh, Tapi ini maksudnya film yang lain. Oke. Oh. Ayo Ringo kok Ringo. nggak bisa jawab? Aku yakin Ringo Keterlaluan bisa deh. sih. Oke, dijawab ya. Iya. 3 hari untuk selamanya. Hari itu selamanya. Ringo main di situ. Iya, ini perannya saya udah jadi Bandar Cimeng di situ. Iya, Benar-benar. Iya, maaf. Oke. Oke. Pertanyaan kedua ya. Ini bagus. Ini Saya tadi baru mulai ya, itu pemanasan masih contoh ya. berarti jadinya udah 0 dan minus 5 ya? Ada gue yang buat aturannya. Ya. Tak disangka dari 4 murid itu ada 2 yang hatinya busuk. Runyam semua gara-gara berebut tongkat. Pendekar tongkat emas. Bentar. Loh, kenapa? Kan belum, silakan jawab. Gitu, saya pikir masih ada deskripsi yang lain. Oke, langsung jawab aja Bang Ringo. Oh, itu langsung. Kan 2 pokoknya kalimat. Sebelum selesai langsung sebutin aja. Selesai kalimatnya langsung sebutin. Oh, Oke. oke. Jadi 10 dan minus 5. Oke. Lanjut ketiga. Siap. Seorang pria terbangun di hutan. Ya. Semakin ia mencari jalan keluar, semakin ia menemukan hal menyeramkan. Modus anomali. Yang diperankan oleh Rio Dewanto. Kemudian kurang lengkap. Oke. Cuma judul filmnya aja. Iya, judul filmnya aja. Nggak Udah nggak usah nyusahin diri sendiri, ntar kita makin Case-nya, susah Bang. jawabnya. Produksi. Oke, lanjut. Nggak usah. Ya. Anak yatim piatu ini percaya bahwa imajinasi adalah sumber Gua kekuatannya. Jumbo. Betul. Kan belum selesai. Kan nggak belum selesai dari Tadi katanya. katanya selesaiin dulu kalimatnya baru kita jawab. jadi. Oke, lanjut ya. Gue berapa jadi ya? Ya, oke. 21 lah. Enggak, 20 dan 5. Ia mencoba-coba menjual kopi istimewa. Jangan salah, resep Filosofi kopi. Resep kenikmatannya bukan pada rasa kopinya. Ia mencoba-coba menjual kopi istimewa, jangan salah, resep kenikmatannya bukan pada rasa kopinya. Filosofi kopi? Hampir-hampir, tapi ini film yang lain. Filosofi kopi 2. Film baru ini, film baru. Nanti film selingkuh. Ya, filosofi 1, ada 2, Ben Jody gitu. Kan Film baru ini, film baru. Film baru. Baru ya? Baru. 2025. Oh? Iya. Oh gitu. Tentang kopi, ternyata bukan kopinya yang menjual. Gimana? Ia mencoba-coba menjual kopi istimewa, tapi resep kenikmatan itu bukan pada rasa kopinya. Cluenya ya, Ya. filmnya hanya 1 kata.
Kopi. Pangku. Betul. Ada yang masih betul. Emang jual kopi? Iya kan Iya, kopi pangku. dia kopi pangku. Itu diangkat dari. Tapi teh jual juga nggak? Iya jual juga sih. Iya kan? Kayaknya bukan. Emang kan? Udahlah. Oke lah. Gue udah nonton filmnya. Udah nonton belum? Udah. Udah juga ya? Oke. Oke. Kisah detektif mengungkap misteri. Mereka menyelidik ke sebuah perkumpulan teater. Kisah detektif mengungkap misteri. Mereka menyelidik ke sebuah perkumpulan teater. Tadi disebut saat kita ngobrol. Hah? Saat kita ngobrol? Kapan tuh ngobrolnya? Iya, ini tadi. Barusan? Iya, barusan. Filosofi kopi? Mas Angga seneng banget nih dimension terus ya. Yang dua? Tetap ngotot. Apa ya? Pas. Bentar, Sila bisa. Lagi-lagi ada premis lain mungkin? Sinopsis lain? Hanya itu aja? Nggak ada. Dua detektif. Langsung ke review soalnya. Ya, ke Jawabannya adalah penyalin cahaya. Oh iya. kita terlalu Tapi terjebak kan- sama detektifnya Iya. ya. Kan bukan tukang fotokopi dia. Tukang fotokopi dan mahasiswi. Oke. Salah itu premisnya. Salah, Betul, iya. ini udah dipersiapkan Nggak bener matang. nih. Wah, kita jangan terjebak Oke, ya. lanjut berarti ya. Oke, yuk. Kematian suami menyisakan tanya. Hadir sosok dari masa lalu mengambil semua warna. Jatuh cinta seperti di film-film. Kok bisa tahu ya? Gue pernah mau jawab hanya namamu dalam doaku. Kita mikirnya lama loh, Sela. Bisa langsung tahu ya? Dari mana? Reveal-nya di mana ya? Soalnya film saya. Dari semua warna itu tadi. Bagus, filmnya bagus. Gimana ya jawabnya? Iya. Oke. Oh, emang menyesatkan dari istri. Oke, kita Iya, premisnya kita cari. seru. Oke, seru. Menarik, Apa tadi? menarik, Apa menarik. yang itu apa tadi sebelumnya? Udah mau kelar kayaknya. Oh, coba Udah. ya, oke. Lanjut, kisah cinta wanita yang ditinggal tunangannya. Ia menyepi di villa milik keluarga. Hah, aku tahu tuh. Apa Renggo? Kisah cinta wanita yang ditinggalkan tunangannya. Ia menyepi di villa milik keluarga. Baru abis itu terjadi hal-hal aneh di dalam, ya kan? Who knows? Apa ya? Itu masih umum. Bisa tolong di... Lebih spesifik lagi coba. Oke, yang mendekati adalah seorang calon dokter. Jadi ada sosok yang mendekati seorang calon dokter. Ini film terkenal banget loh. Di remake juga. Jadi ada versi lama, di remake juga. Oh, oke. Bedanya, kalau yang versi lama settingnya villanya di pinggir hutan, kalau yang remake villanya di pinggir pantai. Catatan si boy. No, tidak. Karena ada versi lama dan versi baru. Oke. 3, 2, 1. Badai pasti berlalu. Aduh tadi tuh aku udah kepikiran itu tapi aku nggak yakin. Lanjut. Seorang pria muda terjebak dalam konspirasi yang mengancam hidup dan cintanya. Apalagi ia berstatus sebagai mahasiswa asing. Susah ya. Apa? Seorang pria muda Muda, terjebak dalam konspirasi yang mengancam hidup dan cintanya. Apalagi ia berstatus sebagai mahasiswa asing. Ini tenar banget ini filmnya. Mission Impossible. Film Indonesia kan tetap. Film Indonesia tetap. Konspirasi asing. Mahasiswa asing. Cluenya nih. Seorang pria berpoligami. Freddy Nuril. Mau dijawab? Teh cinta. Betul. Kemudian jawab Freddy Nuril ya? Ini bukan judul filmnya. Soalnya Freddy Nuril banyak main film-film gitu jadi gua. Itu tadi cluenya di mahasiswa asing itu tadi. Aku tuh tadi udah kepikiran tapi nggak yakin kok sama konspirasi asingnya. Konspirasi asing itu apa? Bukan konspirasi asing, konspirasi yang mengancam hidup. Kan dia dipenjarakan tuh, difitnah. Oh iya? Iya, sama orang Iya yang sih, merasa tapi cintanya ditolak kan kayaknya kemudian dia... nggak mengancam hidup deh. Itu kayaknya cuman Orang dia dapat 2 ceweknya. Apa yang mengancam?
Dapat Trianti sama Ini Clarissa. berlebihan, ini konspirasi sih berlebihan sih. Luar biasa ya, Mengancam menyesatkan. hidup Luar nih. biasa. Oke, bagus ini bagus. Berlebihan. Tapi Oke, bisa lanjut. jawab jago juga. Ya. Guru ini ketar-ketir. Ia terancam tidak bisa mengajar gara-gara jumlah muridnya kurang. Guru ini Di Timur Matahari salah. kurang benar. Guru-guru gokil. No. Salah. Guru ini ketar-ketir, ia terancam tidak bisa mengajar gara-gara jumlah muridnya kurang. Serius banget ya, santai. Terkenal banget. Iya, ini terkenal banget. Loh, pakai Laskar intimidasi. Pelangi. Betul. Tolong di-share. Emang? Iya, kan muridnya kurang 1. Iya, Terus tapi kemudian datang. Muridnya kurang 1. Iya. Oh iya. Tapi Sheila bisa nebak dari mana? kayaknya. Dia Aku jadi juga guru- nggak yakin, tapi kayaknya. Oke. Emang iya kurang 1 ya? Enggak. Kurang 1, kemudian nambah 1. Itu yang Harun. terakhir, iya. Siapa? Yang terakhir datang Si- pokoknya. Yang Harun yang gede. Bukan. Ikol. Bukan. Harun ya namanya yang gede. Bener Harun ya? Bener kan Harun? Iya Harun, Bukan Harun. yang itu ya? Yang datang satu terakhir lagi. kan? Oh. Kita tonton ulang nanti ya. Oke, oke, oke. Iya juga ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Eh. Ini pasti ngekocek juga ini. Kisah 4 pelari culture pada masanya. Mereka berlatih di gang-gang sempit. Oh, mengejar matahari. Kok bisa tahu sih? Sheila? Kenapa pelari Pilih, lu nggak salah pilih. Kan pelari culture. Mengejar. Pada masanya. Ya karena kan memang saya cuma cadangan. Sekali lagi saya adalah Bentar, kering gitu. Duta FFI adalah saya cadangan, Sheila adalah duta Saya utama. spare dari duta cadangannya. Ya, saya baru muncul kalau Sheila dinyatakan tidak bisa hadir atau tidak mampu hadir baru saya. Ya, begitu. Oke, terakhir di ultimate question. Ya. Ih, Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja. Sore. Betul. Gue gak yakin loh pada. Kenapa gue bisa jam sore? kedikitan itu nggak sembilan. Suara kucing. Emang ada kalimat itu di sana? Enggak, Cuma ada. ngeco aja. Artinya Itu lirik berapapun lagunya nyawanya. Rizky Febian itu. Betul. Artinya berapapun nyawanya dia tetap maunya sama Si sosok doi. ini. Betul. Oke, kita beri tepuk tangan. Berapa skornya? Sheila 70 dan Ringo 10. Saya sudah menjelaskan, saya tidak terbiasa dengan berprestasi. Tapi jawaban yang terakhir masuk banget. Sore dengan tidak yakin, sore. Ya, itu dia. Oh, ada 3 pertanyaan lagi sih. Udah usah. Sikat, ayo! Oh, iya. Udah. Oke, Oh, oke, nggak oke, cukup. sorry, sorry. Oke, Ya, oke, ya, sorry, ya, sorry, ya. sorry. Oke. Kelamaan Ya. tadi kita di Langsung awal. lanjut. Iya, benar. Harusnya tadi kita dari awal games aja. Iya, seru nih ternyata. Ini ternyata seru. Iya. Ini kita di segmen paling akhir gitu ya. Karena kita di Kapal Lagi Round Table ini selalu punya penutup manis. Oke. Gitu. Silakan saling berhadapan dulu. Bah, Kamera aman ya? Sila, aman gue nutupin ini. Ya. Nggak kerasa kita udah berbincang santai tentang perfilman dan FFI. Yang terakhir banget kita selalu ada kan penutup kita manis disuruh itu tuh. di mana narasumber kita saat ini Ringo dan Sheila akan saling puji. Kalian sudah lama saling kenal. Kalian sudah pernah main film bareng. Lupa yang tadi ya. Apa yang membuat kalian kagum dari masing-masing sosok yang ada di Banyak, hadapan banyak. kalian? Siapa dulu nih? Ringo itu Oke, siapa? ganti-gantian Oke, ya oke, berarti. oke. Satu-satu gitu Oke, ya. oke. Satu selesai baru ganti gitu ya. Ringo itu kalau promo sama Ringo itu paling enak. Kenapa? Karena Ringo tuh selain jawab-jawabannya, terus ice breaking juga. Jadi kita tuh sebagai partner udah tinggal sound effect kayak wuh, wih, wuh gitu. Sorry, ini masuk pujian ya? Masuk Masuk, dong, masuk, masuk. pujian. Itu Oke. people skill, communication skill. Oke, saya masih meragukan itu pujian itu bukan. Pujian, Saya, pujian. Sila Dara. Hmm. Sila Dara Aisyah pertama kali saya menemukan Sila Dara Aisyah, kita pernah ada di Project TV zaman dulu. Benar. Zaman dulu tidak menyadari. Saya sudah merasakan bahwa perempuan ini pintar. Tapi di tengah kemudian
saya kayak salah deh. Tapi kemudian saya berpendapat lagi, pintar deh kayaknya orang ini. Jadi yang saya rasakan memang Sheila Dara adalah wanita misteriusnya, tidak gampang ditebak di pertemuan pertama, kedua, bahkan ketiga. Membuat orang bertanya-tanya, itulah letak daripada keluar biasa Sheila yang ada. Karena dia adalah misterius. Itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Yeah. Ringo itu selalu merasa dirinya bukan aktor. Iya betul. Padahal setiap kita nonton film-filmnya Ringo tuh selalu mendeliver dialog-dialognya dengan sangat effortless dan dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi semuanya tetap kayak hari-hari. Ringo tuh punya kemampuan untuk bikin dialog jadi kalimat yang biasa kita gunakan, terdengar seperti kalimat yang kita biasa gunakan sehari-hari. Padahal kadang-kadang tuh kalimatnya waktu di dialog tuh sebenarnya mirip-mirip quotes juga, tapi pas diomongin tuh kayak, ih bener nih hari-hari gitu. Ini pujian apa? Emang kegagalan saya sebagai aktor ya kalau gitu ya? Pujian ini. Oke. Pujian. Sheila Dara Aisha. Saya baru menyadari hari ini, ternyata wajahnya tanpa bolong ya. Ternyata wajahnya mulus sekali loh. Maksudnya kalau kayak orang-orang, ketemu Kak itu artis, wajahnya mulus banget ya gitu. Itu pasti Sheila Dara. Karena tidak akan ada orang kalau menceritakan ketemu Kak artis itu ternyata aslinya biasa aja ya gitu. Ternyata aslinya jelek gitu. Ternyata kalau tidak terjadi Sheila Dara. Ternyata tadi setelah kita ngobrol segala macam, entah karena ini berbeda makeup dari Lighting biasanya atau sih. apa atau lighting, ternyata nggak ada bolong-bolongnya ya. Tadi perhatiin kayak sama kayak apa, bukan jerawat tapi putus-putus gitu tuh apa ya namanya? Milia. Nah, itu aja nggak ada tuh. Jadi berbanggalah entah siapa di balik semua ini. Apakah memang udah nggak ada? Oke ya, bagus lah. Apa pun yang dilakukan lanjutkan. Ternyata memang cocok untuk menjadi sore itu gambaran yang. Padahal waktu aku lagi jadi sore tuh aku lagi ada jerawat loh. Ya bagusnya sekarang sih memang. Ya. Beruntung Dian Wiyoko memiliki Sheila Dara sebagai pasangan sore. Paham sekali kenapa Yandi selalu memandang kagum terhadap Sheila Dara Aisha ini. Ya. Jarang dia mandang kagum-kagum. Kan nggak dilihatin, mungkin pas pelan-pelan kali. Kan orang kalau memandang kagum nggak langsung gitu. Jadi kalau misal berbalik, coba deh ke sana. Oke. Gitu. Ya. Gimana, kami duta yang baik bukan? Duta yang baik sudah iya. approve by Prilly dan Aryo Bayu. Kenapa harus begini? Festival Film Indonesia sudah akan menemui puncaknya nanti di malam penghargaan di tanggal 20 November nanti. Festival Film Indonesia akan menentukan siapa yang akan mendapatkan Piala Citra di setiap kategorinya. Benar, jadi kita juga mau ngajak ke Lovers untuk kita nonton bareng-bareng malam penganugerahan Piala Citra FFI 2025. Untuk kita juga bisa memeriahkan, mengapresiasi semua karya para senias Indonesia untuk film Indonesia. Benar. Jadi sekali lagi, tanggal 20 November nanti kita lihat sama-sama Festival Film Indonesia 2025. Sendiri. Kirain pas gue ngomong 2025, ternyata tetap sendirian. Kan aku bagian sound effect. Festival Film Indonesia sekali lagi adalah rumah bagi film Indonesia. Ada para sineas yang mengupayakannya dan ada para penonton film yang menikmatinya. Mari kita tonton bersama malam penganugerahan Piala Citra FFI 2025, 20 November. Kita meriahkan dan mengapresiasi film-film karya anak bangsa untuk masa depan perfilman Indonesia. Saya Mardiaka, sampai bertemu lagi di Kapan Lagi Roundtable berikutnya.